Halo sobat semua, bertemu lagi dengan kami di sini. Menurut data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada bulan April 2021, lebih dari 6.122 orang telah terinfeksi demam berdarah, di mana lebih dari 65 orang meninggal dari 252 kabupaten di seluruh kepulauan Indonesia. Kasus tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 44 tahun. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Apa sih DBD itu? DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue merupakan virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat, namun ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Gejala-gejala demam berdarah DG. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi otot dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembekakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini. Virus DG tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter, menghindari konsumsi obat-obat pereda nyeri, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia yaitu Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu lalu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang dapat mempercepat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk betina menghisap darah manusia, lalu biasanya pada pagi hari dan sore hari setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian telur tersebut menetes dan berkembang biak menjadi larva. Selanjutnya larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nah, untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan sektor penyebab DBD. Usaha yang dapat kita lakukan yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air. Dan membersihkan atau menguras wadah penyimpanan air. Atau bisa juga menyemprotkan insektisida atau fogging. Atau menutup rapat tempat penampungan air dan mengatur cahaya yang cukup dalam rumah. Yang selanjutnya menaburkan bubuk abet pada penampungan air, menggunakan lampu saat tidur, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran faktor. Jika sudah dilakukan pencegahan, namun demam berdarah tetap menyerang, segera kunjungi dokter untuk meminta saran. Penanganan ini mungkin akan membantu mencegah munculnya masalah yang lebih parah. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah, bagaimana penyebarannya, dan usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Demikian penjelasan dari kami terkait demam berdarah. Sampai jumpa lagi.